Boleh melawan atau memukul orang yang mendahului menyerang, jika kemungkinan mengarah pada pembunuhan, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sunnah. Dan apabila ia mati karena mempertahankan diri, maka ia syahid. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini kita akan membahas masih dari buku 61 Kisah Pengantar Tidur karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma, cetakan dari Darul Haq tentunya. Bahasan kali ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat pencabut nyawa. Jika video sebelumnya kita membahas detik-detik akhir dari kisah Nabi Daud di akhir hayatnya, kali ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat pencabut nyawa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika malaikat maut diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Maka Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut hingga buta kedua matanya. Malaikat kembali kepada Allah dan berkata, engkau kirimkan kepada aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati dan mencolok mataku. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah dan katakan, apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu masih menginginkan hidup, letakkan tanganmu di punggung seekor lembu, untuk setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu. Engkau masih berkesempatan hidup selama 1 tahun. Musa bertanya, setelah itu apa? Dia menjawab, kemudian kamu akan mati. Musa berkata, kalau begitu sekarang kematian itu sudah dekat. Ia pun bermohon kepada Allah supaya mematikannya di dekat Baitul Maqdis atau Yerusalem dengan jarak 1 lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kalau sekiranya aku berada di sana, akan kutunjukkan kepada kalian makannya, yaitu di pinggir jalan dan di dekat tumpukan-tumpukan pasir merah di sana. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1339, Ahmad 2-269. Pelajaran yang dipetik adalah para nabi sebelum kematiannya diberi kesempatan untuk memilih antara ingin dicabut ruhnya ataukah ingin tetap hidup. Yang kedua, malaikat bisa merubah bentuk dengan menyamar sebagai manusia. Yang ketiga, manusia-manusia yang mempunyai kedudukan dari hamba-hamba Allah di sisinya, seperti para nabi, kadang kesalahan mereka dimaafkan. Yang keempat, barang siapa memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian ia diserang di dalamnya, maka serangan di hadapannya dianggap bukan kejahatan, dan tidak pula bisa dibalas dengan qisas. Pelajaran yang dapat dipetik nomor 5, boleh melawan atau memukul orang yang mendahului menyerang, jika kemungkinan mengarah pada pembunuhan, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sunnah. Dan apabila ia mati karena mempertahankan diri, maka ia syahid. 6. Kematian adalah suatu kepastian dan tidak mungkin dihindari manusia. Seandainya orang awam dapat menghindari kematian, tentunya para nabi dan rasul pun bisa mengelak darinya. 7. Nabi Musa alaihissalam mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana saat ia menampar malaikat pencabut nyawa,
Lalu Allah menjadikan matanya buta. Sekiranya bukan karena tingginya kedudukan Musa di sisi Allah, tentulah malaikat akan membalas menampar karena dendamnya. 8. Allah memuliakan seorang hambanya yang mukmin dan bertakwa. Kemudian Allah akan melebihkan kedudukannya dengan melimpahkan kebaikan dan nikmat kepadanya. 9. Disunahkan menguburkan jenazah di tempat-tempat yang suci, seperti Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang penuh berkah, atau di kuburan orang-orang salih. 10. Letak kuburan Nabi Musa alaihissalam adalah di dekat Baitul Maqdis, kurang lebih berjarak selemparan batu. Nah, seperti itu pembahasan kali ini, teman-teman. Jangan lupa, jika suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.